Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagusan Maja. Saya berasal dari kelas IF 4601 PJJ dengan NIK 130422191. Di sini saya mengambil materi tentang toharo atau bersuci dalam Islam. Bersuci dalam bahasa Arab al-toharo merupakan bagian dari prosesi ibadah umat Islam yang bermakna menyucikan diri yang mencakup secara lahir ataupun batin. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempat dari najis. Allah berfirman, "Dan Allah menurunkan air atas kamu sekalian dari langit agar kalian menyucikan diri dengannya." Sedangkan secara bahasa, toharo memiliki arti membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Kemudian secara istilah, toharo artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dengan menggunakan air atau tanah yang bersih. Sedangkan menurut hukum syara', toharo artinya suci dari hadas dan najis. Jenis-jenis toharo. Toharo dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama toharo batiniyah, yang kedua toharo lahiriah. Toharo batiniyah adalah menyucikan diri dari kotoran, kesyirikan, dan kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal soleh. Sedangkan toharo lahiriah adalah menyucikan diri dari hadas dan najis dengan menggunakan air atau tanah yang bersih. Macam-macam najis dan cara toharo berdasarkan pembagiannya. Yang pertama najis ringan atau najis mukhafafah. Najis ringan atau najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja, dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawassitah. Yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran air kencing, dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang. Yang ketiga, najis berat atau najis mughalazah. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah ataupun batu. Cara-cara toharo. Yang pertama, berwudu. Berwudu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Wudu juga memiliki beberapa rukun. Rukun wudu terdiri dari 6. Yang pertama, niat. Adapun bacaan niat wudu adalah nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgori fardo lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh seluruh bagian wajah meliputi bagian di antara telinga kiri dan telinga kanan, dan antara mulai tumbuhnya rambut di atas dahi hingga ke bawah dagu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke bagian siku. 4. Mengusap sebagian rambut kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Keenam, tertib, yaitu teratur dengan mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan sesuai dengan yang disyariatkan. Yang kedua, tayamum. Tayamum adalah menyucikan diri tanpa menggunakan air, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Yang ketiga, mandi besar atau mandi wajib. Mandi besar atau mandi wajib adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Rukun mandi wajib adalah mengguyur air ke seluruh badan dan mengguyur kepala 3 kali, kemudian guyur bagian tubuh yang lain. Sekian presentasi
saya tentang materi toharo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.